طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil 'azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini. Walaupun cuaca hujan, kita masih tetap istiqomah untuk duduk di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan sebagaimana Allah istiqomahkan kita di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan setiap ada majelis kebaikan yang seperti ini, Allah tetap istiqomahkan kita untuk hadir di dalamnya. Sebagaimana Allah istiqomahkan kita di masjid ini, mudah-mudahan besok Allah karuniakan kita tempatnya yang paling mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, imam kita dunia akhirat, yaitu baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Babu fadlil masyi ilal masajid, bab tentang keutamaan berjalan menuju masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid aw roha, siapa yang berjalan ke masjid. Ghada ini minal ghudwi wa wasair qabla zawal. Ghada ini maksudnya berjalan sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Jadi kalau bahasa untuk pergi sebelum zuhur namanya ghadwah. Kalau pergi atau berjalan setelah zuhur, setelah zawal, namanya rauhah. Makanya rauhah itu majelis rauhah ini kadang-kadang di petang hari, di sore hari. Barang siapa yang berjalan baik di pagi hari maupun di petang hari, atau ada ulama yang ngasih makna, barang siapa yang berjalan ke masjid atau roha ini dimaknai pulang. Sebab biasanya orang pergi pagi pulang sore. Nah ini roha ini ada yang mengatakan siapa yang berjalan kemudian pulang, jalan ke masjid, pulang dari masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama qada aw roha, muttafaqun alaih.
maka Allah siapkan baginya, ini jalannya saja nanti, baru jalan, bukan duduk di masjid. Nanti duduk ada keutamaannya lagi, sholat ada keutamaannya lagi, berjamaah ada keutamaannya lagi, menuntut ilmu di masjid ada keutamaannya lagi. Ini baru jalan. Tahu jalan ya? Ya dari rumah mau jalan kaki, pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, yang penting jalan. Allah siapkan baginya fil jannah, di dalam surga, nuzulan. Nuzulan ini satu tempat untuk menghidangkan makanan, satu tempat di surga. Kullama bada awraha, setiap berangkat maupun pulang. Jadi orang yang ke masjid itu sudah dapat dua nuzul, dua tempat di surga atau tempat dari tempat yang dipersiapkan khusus untuk makan. Jangan kalau ada acara walimah atau kondangan misalkan, tempat yang paling enak dan dibangun, tempat makan. Ini disiapkan, berangkatnya dapat satu tempat, satu hidangan, pulangnya dapat satu. Ini hanya jalan. Sekali lagi catatannya hanya apa? Jalan. Berlaku untuk jalan kemana saja, berlaku untuk jalan ke masjid dengan tujuan apapun. Yang penting ibadah, tujuan sholat jamaah, tujuan i'tikaf, tujuan menuntut ilmu, tujuan pengajian, tujuan apa saja. Yang penting tujuan ibadah, maka mendapatkan hal ini. Jangan bisa bayangkan bagaimana orang yang sehari 5 kali ke masjid. Berarti kalau 5 kali bolak-balik 10. Lalu bagaimana kita bisa bayangkan bukan hanya untuk sholat 5 waktu saja, tapi untuk pengajian misalkan berapa kali sehari bolak-balik sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anhu, masih dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Ini catatan bagi kita, kalau mau ke masjid, ini dari rumah sudah bersuci. Ini afdolnya seperti itu. Thumma madha ila baitin min buyutillah, kemudian pergi berlalu menuju rumah dari rumahnya Allah, masjid maksudnya. Liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan satu kefarduan dari beberapa kefarduan yang diwajibkan oleh Allah. Karena khutuwatuhu, maka langkah-langkahnya orang ini yang suci dari rumahnya kemudian jalan pergi ke masjid untuk menunaikan kefarduan. Bahasa kefarduan ini macam-macam hadirin. Thalabul ilmi juga fardhatun, menuntut ilmu juga fardhu. Maka langkah-langkahnya ini hadirin, ihdahuma ta'udu khati'atan, salah satu langkahnya akan menghapus dosanya, wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang lain mengangkat derajatnya. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Ini sekali lagi baru jalan, baru menghitung apa? Langkah. Belum sampai masjid dulu, baru jalan kaki. Makanya ke masjid ini jalannya saja sudah berpahala. Menuntut ilmu jalannya saja sudah berpahala. Lalu bagaimana? Bukan hanya berjalan, tapi duduk di masjid, diniati i'tikaf, duduk di masjid sambil sholat berjamaah, duduk di masjid menuntut ilmu, berapa pahala yang akan didapatkan. Makanya betul nanti dalam akhir hadis ini Rasul mengatakan, idza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman.
Apabila kamu melihat seseorang yang biasa ke masjid, bolak-balik ke masjid, sudah jadi kebiasaan dia di masjid, maka saksikanlah bahwa dia punya iman, bahwa dia itu orang yang beriman. Sudah, kalau orang rajin ke masjid, beriman sudah, pasti ada iman di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada keimanan di dalam hati kita, dengan kita sering bolak-balik ke masjid ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana rajulun minal ansor, dulu di Madinah ada satu orang dari sahabat Ansor, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu, saya tidak mengetahui satu orang pun yang rumahnya paling jauh daripada orang ini. Jadi orang ini rumahnya paling jauh dari masjid. Kalau di sini mungkin yang paling jauh siapa? Paling Mustafa, paling atur, paling atur. Ini paling jauh. Wagalat la tukhti'u sholatun, tapi dia ini punya keistimewaan, tidak pernah terlambat sholat. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya sama si pemuda Ansor ini atau orang Ansor ini, lawis taraita himaron tarkabuhu fil dhulma wa fil ramda. Wong Ansor luwih apik ente tuku khimar. Tahu khimar? Keledai. Kamu beli keledai. Untuk apa? Untuk kau naiki ketika gelap, sholat maghrib, isya, subuh, atau telah ini paling jauh. Atau kamu bisa menaiki ketika musim panas. Kalau musimnya biasa, dingin, tidak ada masalah. Kalau musim panas, gimana kamu akan tetap ke masjid? Ini bisa kau tuku khimar. Ini zaman segini bisa tuku motor. Kalau bisa beli apa? Motor. Buat apa? Buat kan masjid. Ini kalau sampai banget temennya dengan motor, kemudian ada kebaikan, ada ibadah, ada sholat, ada pengajian, kok sampai nggak berangkat hadirin, ini berarti kebangetan. Ini perlu belajar dari sahabat Ansor ini. Lihat apa jawabannya. Jawabannya lihat. Qala ma yansuruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktabali man saya ila masjid wa ruju'i ila raja'tu ila ahli. Kata orang itu, saya tidak suka kalau rumah saya ini ada di samping masjid. Saya tidak suka. Artinya apa? Ini jawaban, bukan langsung jawab pertanyaannya, tapi jawab ajaran enggak khimar. Seandainya rumah saya di sebelah masjid itu saya tidak suka. Apa alasannya? Ini uridu an yuktada li mamsyaya ilal masjid. Saya ingin dicatat perjalanan saya dari rumah ke masjid. Saya ingin dicatat sebagai satu pahala. Wa rujui idza raja'tu ila ahli, begitu pula pulang saya dari masjid ke keluarga saya pun dicatat setiap langkahnya. Dia tidak memiliki, jangankan beli khimar, pindah rumah pun tidak ingin. Kenapa? Karena tiap langkahnya dicatat.
Ini yang belum ada. Kalau kita tolong beli motor dan ngajinya lancar, iya. Orang di motor kan juga ngaji serang-serangan. Lagi dulu di motor kuat, angkol semangat hadir. Bahkan mungkin gak punya sepeda tetap berangkat, boncengan sama temennya. Lalu doa mati. Dan aku pengen gampang doa ngaji. Apa? Beli motor. Oh iya, doa. Beli motor malam orang ngaji. Alamat yang terakhir, doakan saya punya istri. Oh ya, mudah-mudahan. Jadi anak saya urus rumah. Jadi nyomong ngaji. Anak si ngurusin aku balik anak si ngewet kan enak. Oh ya wis kurang dan bojo orang ngaji. Kisi salah loh, apa bojo ini? Anak yang mau goyang, anak ya. Lihat orang ini dapat berulang kebaikan. Al-ajr itu biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung keletihannya. Semakin letih, semakin banyak. Semakin capek, semakin berlimpah. Semakin banyak langkah untuk menuju ke tempat ini, semakin banyak pahala. Semakin sulit untuk duduk di majelis ini, maka semakin banyak pahalanya. Faqala Rasulullah SAW. Lihat. Apa komentar Nabi Muhammad ketika melihat yang seperti ini? Beliau mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Sungguh Allah telah mengumpulkan semua kebaikan, semua pahala kepada kamu. Semua dikumpulkan kepada orang tersebut. Orang ini ditawar itu bagaimana? Tak mau, disuruh pindah rumah, gak mau. Kenapa? Pengen dicatat yang makannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini orang-orang dulu hadirin betul-betul perhatian dengan masalah yang seperti ini. Makanya saya selalu sama orang-orang yang istiqomah dengan kebaikan luar biasa. Gak peduli orang itu ngerti ilmu atau sedikit ilmunya, saya selalu kadang-kadang mohon maaf, orang yang tahu ilmu justru menggampangkan mereka. Tapi kadang-kadang orang awam yang nggak tahu apa-apa, atau mungkin mereka baru taubat, atau mungkin mereka baru masuk Islam, itu semangatnya luar biasa. Cuma terkadang kita ini yang sudah Islam sejak lahir males-malesan, yang lebih menghinakan lagi. Kadang lihat perempuan itu semangat beribadah, tapi laki-laki malah males. Sampai pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada wanita langsung protes, ya Rasulullah, kok tak bilang-bilang waktu pahalanya satu gitu. Ini saya olah bahasa saya dengan bahasa sini. Aslinya agak seperti ini. Oh, pahalanya sedikit. Loh kenapa? Laki-laki bisa sholat Jumat, sholat jamaah, perempuan di rumah. Laki-laki bisa jihad fisabilillah, perempuan di rumah. Apa yang bisa kita dapatkan ya Rasulullah? Apa jawabannya Muhammad? Nah, ini jawabannya intinya bahwa apa yang dilakukan perempuan di rumah itu pahalanya sama yang dilakukan laki-laki. Cuma poin penting yang akan saya sampaikan di sini hadirin tentang cerita itu, semangatnya perempuan di dalam ibadah. Kadang-kadang malah bingung, waktu nggak hujan, nggak panas, nggak hari apa, luar biasa. Orang krimis hati, lu milih narkoba, ngopi kalau tuh,
Ya kita yang di orang kira di mana gitu. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ada bisa jam berapa? 15. Halatil baqa'u haulal masjid, ada tempat kosong di sekitar masjid. Ini mungkin di Masjid Nabawi di Madinah saat itu. Fa'arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Ada satu suku namanya Bani Salimah. An yantaqilu qurbal masjid, fa'arada Banu Salimah an yantaqilu qurbal masjid. Bani Salimah ini pengen pindah di dekat masjid, ada tempat kosong. Fabalagha dzalika Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala lahum, kemudian kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Nabi Muhammad berkata kepada mereka, balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid, telah sampai kabar kepadaku bahwa kalian, wahai Bani Salimah, menginginkan untuk pindah dekat masjid. Betul seperti itu, wahai Bani Salimah? Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka pun menjawab, iya betul ya Rasulullah. Jadi dekat masjid kepengen ibadah. Mereka pengen. Qad aradna dzalika, kami benar-benar menginginkan hal tersebut ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarukum, tetap kau di rumahmu, jangan pindah. Jangan apa? Jangan pindah. Tetap atharukum, akan dicatat bekas jejak langkah kalian dari rumah menuju masjid, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rokok, tetap kau di rumahmu, tetap atharukum, 2 kali diulang sama Rasulullah, akan dicatat setiap bekas langkahmu itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, kemudian mereka Bani Salimah berkata, ma yasurruna anna kunna tahawwalna, setelah mendengar nasihat Nabi Muhammad, kami Bani Salimah tidak lagi punya keinginan untuk pindah di dekat masjid. Ya hadirin, bagaimana para sahabat Nabi itu benar-benar sami'na wa ata'na dengan perintah. Padahal ini bukan wajib. Kalau Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, kesel dengan ingin pindah, mungkin diizinkan. Cuma Nabi mengatakan, jangan, akan dicatat pahala bagimu. Langsung diikuti oleh mereka. Ya, inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika diperintah A, A. Diperintah B, diperintah C. Makanya siapapun orang yang mengikuti perintah Nabi, maka mereka akan dijadikan orang-orang terdepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi siapapun orangnya yang menjadikan Nabi Muhammad ada di belakang mereka, maka mereka pun akan terbelakang, ketinggalan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selalu mentaati perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
inna a'dhaman nasi ajran fis sholati ab'aduhum ilaiha mamsya fa'ab'aduhum mamsayan fa'ab'aduhum walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minalladhi yusalliha thumma yanam. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat, ya, orang yang paling besar pahalanya di dalam sholat, ab'aduhum ilaiha mamsyaya fa'ab'aduhum, mereka adalah orang yang paling jauh jalan kakinya dan yang paling jauh. Yang paling jauh berarti yang paling besar. Sehingga menakor yang jenengan di Bari gampang bisa melaksanakan umroh, milih masjid sing per masjid, hotel sing per masjid, apa hotel sing ado sing masjid. Kalau biasanya nih ada paket nih umroh yang jauh dari masjid harganya 24 juta, yang dekat dari masjid 35 juta. Dengan duit beda akeh, milih sing di. Milih sing di. Kenapa sing dekat? Kenapa yang dekat? Kan padahal ada pahala jalan menuju masjid. Yang paling jauh kata Rasulullah, yang paling besar pahalanya. Yang paling besar, makanya saya sering mengatakan orang datang ke masjid, pahalanya keluar nggak sama sekali nggak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang, nggak sama. Kenapa? Salah satunya ini hadir, yang paling jauh jalannya, yang paling besar pahalanya. Walladzi yantadiru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajron. Dan orang yang menunggu sholat sehingga dia sholat bersama dengan imam, nunggu. Semua di waktu pamarno teka-teka. Ini tak sholat dewek. Kenapa? Subuh kesel jam 4 kurang ya Bapak ya. Jam 4 seperempat pamarno teka-teka. Sholat dewek wis mending dewekan sholat balik dulu. Kata Rasulullah, mereka yang nunggu imam sehingga bisa sholat berjamaah ini lebih besar pahalanya ketimbang orang yang sholat sendirian kemudian tidur. Ini ada beberapa kriteria orang yang yang mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang paling jauh tempatnya, ini yang paling besar. Mulanya jangan kecil hati ketika panjenengan itu rumah jauh dari masjid, jangan kecil hati. Kenapa? Karena berjalannya saja sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masjid ini hadirin sebagai barometer, sebagai standar untuk bisa menentukan bahwa satu kampung tersebut ini orang baik atau tidak. Ketika masjidnya makmur dengan ibadah, maka menunjukkan barometer tersebut bahwa di kampung itu insya Allah orangnya baik-baik. Nanti kalau jenengan mau pindah rumah, maka lihat masjidnya dulu. Kalau masjidnya makmur dengan ibadah, pindah ke situ. Jadi kalau ternyata masyarakatnya nggak ada yang ngurusin masjid, acuh terhadap masjid kok ditelantarkan begitu saja, nggak ada yang kadang rumah kadang kotor hadirin. Kita orang beberapa kali masuk masjid musola, lihat musola kotor, di sini kayu cecol, di sini banyak kotoran cicak, banyak ini nggak ada urusi.
Kalau sudah seperti itu keadaannya, ya, maka berarti masyarakatnya tidak ada yang berusaha dengan masjid. Maka itu sebagai barometer, sebagai standar, sebagai ukuran masyarakatnya kurang baik. Ya, begitu pula hal ini hadirin juga disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, inilah ahummu bi ahlil ardi adzaban. Sesungguhnya aku Allah menghendaki memberikan azab kepada satu kelompok, satu daerah. Fa idza nadartu ila ummari buyuti. Kemudian Allah berfirman, ketika aku melihat di kampung itu, di daerah tersebut ada orang-orang yang memakmurkan masjid. Wal mutahabbina fiyah, dan saling mencintai karena wal mustaghfirina bil ashar, dan di kampung itu ada orang-orang yang bangun malam pas waktu sahur minta ampun kepada Allah. Saraftu anhum adabi, maka aku singkirkan azabku dari kampung tersebut. Ini barometer hadirin. Kalau sudah orang-orangnya memakmurkan masjid, berarti sudah Allah tidak akan memberikan azab. Yang kedua, kalau di kampung tersebut benar-benar saling mencintai karena Allah, bukan basa-basi loh hadirin ya. Ada kadang-kadang kelihatannya baik, tapi nambuni dicek. Ini banyak yang seperti ini hadirin, hati-hati nih. Ya. Kelihatannya di depan kita baik, masya Allah, senyum, hormat, takdim, tapi ternyata di belakang kita menjatuhkan kita. Ini bukan mutahabbina fi, bukan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang benar-benar mukhlis, yang benar-benar murni, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang bangun malam beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini yang menjadikan daerah tersebut mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya tetangga orang soleh, hormati mereka. Punya tetangga ahli tahajud, hormati mereka. Itu yang menyebabkan kampung jenengan diberkahi oleh Allah. Jangan-jangan sebab berkah harta, berkah umur, berkah kesehatan yang panjenengan miliki, jangan-jangan disebabkan oleh barokahnya orang soleh yang beribadah itu. Dan jenengan tidak disadari. Ya, mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa senantiasa menghidupkan, memakmurkan masjid atau rumah-rumah Allah ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pelajaran kita. Kemarin kita membahas tentang bab siwak, masailu fi siwak, masalah di dalam siwak, permasalahan-permasalahan di dalam makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya sungguh bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada baunya misik. Ai inna rahata fami shaim, maksudnya bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa afdhalu min raihatil miski, itu lebih utama daripada baunya misik al-mahlubah yang dianjurkan li sholatil jum'ah, pada sholat Jum'ah wal idain, dan 2 hari raya, sholat 2 hari raya. Ay min nahiyatil ajri, maksudnya bau mulut itu lebih baik, itu maksudnya dari sisi pahala, bukan dari sisi bau aslinya, enggak. Dari sisi apa? Pahala. Paham ya? Kalau dari sisi dohir, ya namanya minyak wangi, masih lebih enak baunya hadirin. Tapi dari apa sisi pahala lebih afdol bau mulutnya orang ya puasa. Ada terus dipamer-pamerakan.
Oh, kayaknya lagi puasa apa benyong gitu. Oh, daripada ngomong fisik, ngomong apa benyong baik. Wangi. Bukan seperti itu ini min nahiyatil ajr. Ini dilihat dari sisi apa? Pahalanya. Kemudian yusannu fa'uridihi inda awal istiyaki bisiwakin jadid, dan disunahkan untuk menelan pada awal mula bersiwak dengan siwak yang baru. Satu pendapat mengatakan bal yasunnu kullama istaka, bahkan yusannu disunahkan setiap kali bersiwak, setiap kali siwak, bukan hanya siwak yang baru. Wala yustaratu an yakuna jadidan, tidak disyaratkan harus siwak yang baru, sunnah dicucuk dulu gitu. Tapi nggak sunnah dihisap, nggak sunnah apa? Dihisap, nggak sunnah dipegang, tapi sunnah ditusuk, nggak sunnah di awalnya ketika untuk enggak di awal saja, di awal apa ini sunnah. Kemudian sunnah juga wa yusannu takhlilu qablahu wa ba'dahu, menyela-nyelai gigi sesudah dan sebelumnya, dibersihkan dulu, disela-selai ya, sesudah dan sebelumnya. Kemudian kalau mau siwak wa an yansibahu bil ardi wa la yatrahu ardon, kalau mau naruh siwak di bawah itu berdiri seperti ini, jangan seperti ini, tapi jangan seperti ini, tapi seperti ini suaranya. Kemudian wayu rohu suhu fi ma'i wudu'i wal istiyaku bitarfain, dan makruh nyemplungna siwak ke air wudunya. Kalau wudunya pakai ember dicemplung itu makruh. Atau menjadikan siwak ujung depan, ujung atas, ujung bawah dibikin siwakan semua. Ini makruh hadirin. Sebenarnya ada kesunahan, cuman ya bagus juga dilakukan. Cuman kalau di kita ini dianggap apa ya, kurang, karena ini sering dilakukan bukan oleh ahli ilmu. Naruh siwak di sini hadirin, ini sunnah. Cuman kebanyakan yang melakukan ini ya, tapi ini sunnah naruh siwak di sini. Nah, ya. Ini beberapa permasalahan saja. Begitu pula hadirin siwakan dengan jari. Yang penting jarinya kasar, boleh. Ada yang mengatakan ya, harus dengan jarinya orang lain. Ada yang mengatakan boleh dengan jarinya sendiri, asalkan jarinya apa? Kasar. Kiranya bisa bersihkan. Nanti mau kata, pilih mau. Ya, boleh. Ini tentang masalah siwak. Al-faslatu tsaniyah. Yang kedua dari kesucian dari thaharah ini, yang pertama kan siwak. Yang kedua ini al-iktihal. Yang kedua ini bercelak. Al-iktihal bercelak, wa yusannu an yakuna witron. Kalau bercelak itu disunnahkan witir atau ganjil 3 kali. 1 kali, 3 kali, 5 kali. Kalau bisa 3 kali, salatan lil yumna wa salasan lil yusra. 3 kali di kanan, 2, 3 kali di kiri. Nah, sunnah celakan itu perhatikan baik-baik. Kulla lailatin inda iradatin nau, setiap malam ketika mau tidur. Ini sunnah celakan. Ketika malam hari ketika mau tidur. Wa an yakuna bil irmit. Dan kalau bisa dengan menggunakan celak irmit. Celak apa?
Izmit. Sebab izmit ini punya keutamaan. Selak izmit ini punya keutamaan dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan celakan bukan malam hari, ada yang menyunahkan bukan hanya malam hari saja. Cuma paling afdol celakan itu malam hari ketika mau tidur. Bisa dipahami? Nah, ini ngerti ilmunya hadirin. Termasuk manfaat dari celak ini menambah kejernihan penglihatan. Menambah kejernihan apa? Penglihatan. Dan juga bisa kalau dengan izmit ya, menyuburkan bulu mata. Menyuburkan apa? Bulu mata. Yaitu dengan izmit. Dan ini disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin celakan hadirin. Terus jangan diniati untuk berhias. Kalau diniati untuk berhias, ini naudzubillah bisa haram. Tapi kalau diniati untuk sunnah, diniati untuk pengobatan supaya matanya jernih. Orang-orang dulu itu dari kalangan orang Arab, kalau anak kecil lagi demam dicelaki supaya matanya itu selamat dari pengaruh demam yang ada. Kan biasanya demam ini cacar dan sebagainya bisa menyebabkan kebutaan, makanya dicelaki. Itu dulu seperti itu ya. Termasuk celakan ini bisa menambah menjernihkan penglihatan ya. Kita orang ini hadirin dulu sebelum pakai celak itu sering sekali kena penyakit mata, mali-mali mata lelah, mungkin karena udara atau naik motor dan sebagainya. Barang alhamdulillah celaka jarang sekali, atau mungkin bisa dikatakan nggak pernah. Mudah-mudahan sehat afiat selalu. Ya seragam burung tak burung ya, tanda burung faktor faktor apa? Oh ya bapak, pengen bawa kacamata. Coba kalau mata sing cilik ngono-ngono ya. Itu karena matanya sing lara, cuma faktor faktor apa? Umur ya. Kan banyak ini. Wis 40 mesti ngono. Kudu disambung nganggo kaca mata. Tapi insyaallah kalau celakan ini ada keistimewaannya. Nabi Muhammad yang ngomong. Kalau mau celakan enggak mesti harus pagi hari, siang hari, malah afdolnya malam hari ketika mau tidur. Yang jenengan kan kadang isi celakan tidur di rumah. Ketika mau tidur ini paling afdol malah, paling afdol diperintah Nabi dan bisa menyehatkan mata. Jadi bukan untuk gaya-gayaan hadirin. Celak mata itu bukan untuk, dan sunnahnya ini bukan untuk perempuan, bukan untuk perempuan saja, laki-laki juga sunnah. Laki-laki juga sunnah. Walaupun umumnya singa celak, waktu nanti. Saya pernah umroh dulu waktu umroh itu pas anak ibu-ibu yang pas lift hotel, beliau celakan ibu-ibu yang dilihat ya. Isu ada apa? Kalau bisa bahasa Arab ada ngecek ngomong bahasa Inggris. Orang kamu nganggo matanya kon kayak wong wadon. Saya bilang, this is sunnah. Min sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya jelaskan ini sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa orang yang nggak tahu, ngertinya ini hiasan, bukan hiasan, tapi ini sunnah, bukan untuk berhias. Wa yaqulu indahu, dan ketika celaka ini doanya, Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah,
Nawwir, berikan cahaya kepada penglihatanku dan penglihatan batinku. Waj'al sarirati, jadikan hatiku atau sanubariku atau yang ada dalam hatiku lebih baik daripada zahirku. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikan apa-apa yang yang zahir ini, yang nampak ini, yang terang-terangan ini salihah, adalah kebaikan. Ini doa bercelak. Allahumma nawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ini tentang bercelak. Wallahu a'lam. Artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, beberapa informasi. Yang pertama, pengajian rutin malam Kamis di Masjid Janah Fajri, waktunya seperti biasa. Sekarang sudah memasuki musim hujan, hadirin. Biasanya musim hujan itu berlangsung 3 bulan sampai 4 bulan. Monggo tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat dan berkah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, pengajian-pengajian yang lain, termasuk malam Rebo, pengajian malam Sabtu ini juga malam Sabtu lain, mulai dan maghrib, dan pengajian-pengajian yang lain. Termasuk ada hadroh basaudan khusus untuk wanita hari Selasa sore 3:30. Tempatnya di rumah saya di lantai 2. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kemudian
Yang berikutnya hadirin sedekah dan infak rutin setelah selesai sholat, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi sebab keberkahan dan manfaat yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi berkah sebab sedekah yang kita aturkan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adalah minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.